Keberadaan ojek online tak bisa dipisahkan dengan masyarakat perkotaan. Jasa mereka selalu kita butuhkan untuk mobilitas sehari-hari. Tapi beberapa waktu lalu, pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan soal tunjangan hari raya atau THR buat ojek online sempat bikin heboh. Dalam pernyataannya, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri bilang begini. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Pernyataan ini sempat jadi harapan buat para pekerja ojol yang selama ini hidup dari orderan ke orderan lainnya. Pengen tahu nggak gimana kondisi para ojol di tengah ketidakpastian THR itu? Yuk, ikuti cerita mereka di episode kedua Anonim berikut ini. Saya sudah lama menjadi ojol itu kurang lebih dari tahun 2019. Grab awalnya, Grab. 2018 Gojek sampai sekarang. Udah hampir 3 tahun di Gojek. Udah setahun. Udah 10 tahun. Sebelumnya ya kerja kayak di retail gitu sih, kerja kecil-kecilan. Itu udah lama? 2 tahun, 3 tahun lah. Soalnya pindah-pindah. Saya di perusahaan IT. Cuman ketika COVID, collab, jadi bubar. Perusahaannya bubar? Pengurangan. Supermarket. Oh, supermarket. Oh iya. Tidak di Popol banyak gitu ya. Ya. Ya sebelum kan pas zaman COVID di perusahaan, cuma ya berhubung kena COVID pengurangan akhirnya ada kerja. Gojek ini ya. Oh kemarin sempat ini aja wirausaha dagang. Oh, wirausaha Iya. dagang. Di rumah gitu Pak? Oh iya. Toko sembako? Wah, apa namanya kayak jajan-jajanan gitu, makanan itu ringan. Nah, kalau keluarga rumah tangga sih paling anak 2. Cuma 1 doang. Ya, saya 2 anak gitu, 2 anak. Iya betul, untuk saya, tapi kadang juga ngasih ke orang tua juga seperti itu. Ada tanggungan buat orang tua? Keluarga, iya betul, adik-adik. Iya, ada anak sih. Ada anak? 2? 1. Iya. Kalau sehari ya saya patokinnya sih 100.000, kadang lebih gitu, perkiraan sih gitu. Tapi itu cukup buat kebutuhan Bapak sehari-hari? Cukup gak cukup ya cukup sih lah. Kalau misalnya masih sendiri itu mungkin ya kalau dibilang nggak cukup ya nggak cukup juga karena kebutuhan. Kadang bisa 10, kadang bisa sekarang ini lebih lebih kejam lagi, kadang di bawah. Ya kita nggak tentu aja, kadang dapat cepet, dapat berapa aja, kan ada pendapatan nggak begitu ini pasti. Kadang 200, 250, paling mentok ya 300 gitu. Kalau saya pribadi sehari bisa 400. 400? Iya, kayak semalam saya dapat 400. Nah, cuman kalau lagi anyep-anyep banget, kayak teman-teman saya tuh, sehari cuma 70.000 gitu. Kadang saya juga dapat sehari cuma 200.000 gitu. Ya udah biasa sih, pas zaman COVID aja kan dana COVID aja 50.000 aja turunnya itu susahnya minta ampun, mesti ke kantor dulu. Iya, pas zaman COVID tahun lalu. 50.000. Itu zaman inian subsidi COVID 50.000 dari Gojek. Oh, iya. Cuma itu mesti ya syaratnya mesti ada penarikan rutin baru dapat, kalau enggak ya enggak. Makanya apalagi THR ya nggak terlalu mengharapkan. Nah, betul nih Mbak, cuman kalau saya pribadi ya saya nggak yakin sih kalau dari pihak aplikasi ngasih THR. Karena kalau lihat dari bonus juga, bonus itu Masya Allah banget. Iya, kita udah kerja Rodi, Romusa itu, tapi bonusnya kecil banget. Apalagi ngasih THR. Iya itu doang, harusnya kan dapat gitu kan. Jadi selama ini kita belum merasain sih ada THR ini dari perusahaan, dari Gojek. Kalau menurut aku tanggapan mengenai THR ya tunjangan hari kerja untuk driver online itu mungkin ya kalau misalnya dari Kemenker itu mengesahkan ya untuk THR ini ya saya sangat setuju ya, karena bagaimanapun driver itu seorang pekerja juga gitu ya kan. Kalau saya sih nggak terlalu
nggak terlalu berharap ya. Karena sifatnya itu coba setahu saya cuma himbauan, bukan perintah. Kalau perintah kan jatuhnya kan buat aplikasi wajib ya. Pasti ada. Cuma kalau himbauan ya saya mah nggak berharap gitu. Kalau dikasih syukur nggak ya nggak berharap. Ya logika aja kan gitu. Paling ya dia skema bonus paling ditambahin sih tiap tahun itu skema bonus sama Argo lonjakan. Biasanya seperti itu. Cuma paling H-3 sama H+3. Oh enggak, kalau dulu dari awal itu kan ya kita nggak mesti ada apa namanya THR. Dulu ada bonus kan gitu. Bonus. Semenjak corona datang, nah hilang dah tuh. Belum ada ya? Dari insentif juga percuma Mbak, insentif saya aja kalau saya dari pagi sampai malam itu paling gede cuman 40.000. Sejauh ini ya, kalau menurut saya yang di aplikasi itu belum ada sih Kak. Sebenarnya kalau dari awal sih ya, sebenarnya kan kontrak perjanjian kita kan sebenarnya kita mitra bukan karyawan. Kalaupun dijadikan karyawan kayaknya sih nggak mungkin menurut saya. Menjadi karyawan ya sangat rugi sih menurut aku, karena itu kan akan mengubah ke drivernya juga nantinya gitu ya. Kalau misalnya ada THR setiap tahunnya kan alhamdulillah gitu ya, maksudnya setuju banget gitu kan. Gitu aja sih. Nggak tahu, masalahnya kan itu bagaimana perusahaan, ya kan. Kalau kita kan cuma ngikutin jalur aja. Setuju kalau emang ya komplit misalnya satu hari misalnya kita punya gaji pokok sekian, satu hari ini mesti dapat order sekian gitu. Itu sih setuju. Cuma kalau kadang kan aplikator kayak hujan kayak ini kan kadang ngaco pengambilannya, jaraknya, pengambilan ininya ya susah deh. Asal sesuai peraturan ya, dan hasilnya sesuai juga ya nggak masalah. Kalau dari saya sih pengen Mbak pemerintah nih ikut andil nih, seenggaknya dia siapin juga nih dana buat ojol juga. Ya kalau pemerintah mah sebenarnya sudah tahu, cuman sudah melek sudah tahu, cuman tidak melaksanakan, tidak turun tangan lah gitu. Ya, menurut saya ada ya takutnya ada permainan gitu ya. Ya dikasih amplop diem gitu. Gitu aja udah belak-belakan aja udah ya kan. Ya harapan saya sih ya semoga pemerintahan itu melihat driver ojek online ya gitu. Maksudnya membuat sistem bahwa driver ini layak untuk menjadi seorang pekerja gitu. Membuat THR itu sangat menurut saya ya bagus gitu ya kan. Ya kalau saya kan sebagai ojek online saya nggak tahu ke depannya, jadi kita dijalanin dulu aja ya mana yang terbaik gitu kan. Ya lebih mementingkan driver lah dibandingin customer gitu. Sekarang kan yang udah kebaca dia lebih mengutamakan customer dibandingin mitranya sendiri. Para ojek online berharap agar pihak pemerintah dan aplikator memberikan hak-hak pekerja sebagaimana pada umumnya. Salah satunya dengan adanya THR setiap tahunnya, sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka. Jika kamu punya cerita, suarakan bersama kita lewat anonim, memberi suara untuk pekerja.